Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik yang muncul spekulasi kemarin bahwa ada yang melaporkan ke Bawaslu terkait dengan curi star Anies Baswedan dan bahkan dianggap sebagai kampanye terselubung begitu kan, dan bahkan ini menjadi lelucon bagi masyarakat Indonesia begitu kan. Kok tiba-tiba dilaporkan ke Bawaslu begitu. Padahal Nasdem ikut aturan, bukan satu dalam arti bahwa apakah ini melanggar atau tidak begitu kan. Kira-kira seperti itulah pertanyaannya begitu. Dan bahkan ini dikutip dari Gelora, ini respon Nasdem soal Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu atas tudingan curi star kampanye. Dan bahkan ini dilaporkan ke Bawaslu, Anies dan Nasdem dituding curi star kampanye. Apakah benar seperti itu begitu kan? Ini yang kemudian menjadi tak penting dan bahkan rame di Twitter seperti ini. Ini komentar-komentar netizen di Twitter ya. Respon Nasdem soal Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu atas tudingan curi star kampanye. Benarkah seperti itu ini? Anies diundang para relawan. Relawan adalah rakyat. Tolong biarin rakyat berkuasa ya, karena memang wewenang kekuasaan sebenarnya ya rakyat. Mestinya lebih relevan bagi Bawaslu saat ini adalah mengaudit sistem penghitungan suara. Ada titik celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Orang jalan-jalan silaturahmi ke sana kemari, manusia kok dipermasalahkan. Ini yang seharusnya tahu ya, antara spari politik dan kampanye politik dan bahkan silaturahmi ini tipis banget untuk memberikan definisi begitu kan. Ini kalau tidak tahu pasti dianggap sama begitu. Secara aturan pemilu, Anies belum terikat sama KPU dan Bawaslu. Ia lapor baiknya konsultasi dan ahli undang-undang pemilu dan banyak baca star serta bertanya ini. Emang pemilu sudah dimulai ini. Bismillah komisaris ini yang ngelaporin dungu. Cuma mau buat gaduh karena dibayar ini. Oligarki ketakutan. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya di Twitter ya. Wah, makin kepanasan saja tuh yang makan riba ini. Pencuri setar ini banyak sekali, ada yang mengketing dan ada yang tidak. Hehe, kampanye apa? Bakal calon aja belum? Emang Anies cerdas banget keliling Indonesia tanpa APBN. Saatnya Indonesia memilikimu 2024 Anies Baswedan Presiden. Ini kan sangat baik sekali ya, dalam arti bahwa kalau ada yang melaporkan seperti ini kan seolah-olah banyak orang yang peduli kepada Anies Baswedan. Tetapi di satu sisi ini menjadi lucu begitu kan. Anies belum terikat dengan KPU dan Bawaslu, belum daftar ke situ, tiba-tiba dilaporkan begitu. Sama Anies Baswedan ke Makassar begitu kan, tanggal 11 sampai tanggal 12 Anies mau ke Makassar, lalu kemudian banyak yang menolak kedatangan Anies Baswedan, padahal Anies Baswedan belum ke sana begitu kan, dan bahkan mengatasnamakan aliansi mahasiswa yang menolak begitu kan. Lucu sekali begitu kan. Jangan-jangan itu semuanya kan dibayar begitu kan, kira-kira seperti itulah. Dilaporkan ke Bawaslu, Anies dan Nasdem dituding curi star kampanye. Begitu banyak. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang membagi sembako? Spari politik juga, ada menteri, ada kepala daerah juga yang bagi-bagi sembako begitu kan. Dan bahkan di sini coba laporin Anies, mestinya laporin juga dan Ganjar alasan curi star Pilpres. Sekalian laporin tuh bagi-bagi sembako ini. Sekalipun bersangkutan dengan hukum atau aturan, jika sekiranya ngawur, lebih baik diabaikan. Ingat, tidak semua politik membuat kita pintar berpolitik, tapi ada juga politik yang membuat kita makin bodoh secara politik. Cerna dengan sikap netral, maka kebodohannya akan nampak. Mudah kok menyelesaikannya. Partai segera tetapkan capres, lalu sosialisasi juga ke daerah. KPU belum tetapkan paslon kok dibilang nyuri star. Ya ada baliho, spanduk di mana-mana, apa bedanya? Tak ada yang dilanggar. Semakin hari semakin banyak orang bodoh di negeri ini. Kalau curi star memang garis starnya sudah dibuat. Jadi artinya begini, apa yang saya bacakan ini adalah merupakan aspirasi juga ya, karena ini harus dihormati satu sama lain, karena ini melewati media begitu kan. Dalam artian kalau dianggap curi setar ya dari mana begitu kan. Padahal Anies Baswedan silaturahmi,
menghadiri seminar, menghadiri pembicara dan sebagainya begitu kan. Kenapa Anies setiap kesana kemari dianggap sebuah kampanye, dianggap sebuah pencitraan begitu dan sebagainya begitu kan? Ini kan aneh juga begitu. Sama dengan Ganjar, kesana kesini apa dinamakan safari politik, kesana kesini terus jadi pembicara dan sebagainya begitu kan? Kenapa nggak ada perkataan kritikan kepada Ganjar begitu kan? Kira-kira kan seperti itu begitu. Mereka tidak akan berhenti untuk membuat Anies gagal mencalonkan diri sebagai presiden. Ganjar dilaporkan juga dong kalau begitu. Ini banyak sekali yang nonton. Ini garis setarnya Bawaslu belum buat, ini banyak sekali. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, respon Nasdem soal Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu atas tudingan curi setar. Dikutip dari Gelora, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali merespon terkait laporan yang ditunjuk ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI atas dugaan curi setar kampanye oleh Anies Baswedan yang digadangkan akan menjadi bakal calon presiden. Bahkan Ali mengaku bahwa safari politik yang dilakukan Anies Baswedan di Aceh tersebut tidak terdapat kampanye di dalamnya. Ini sudah jelas. Yang dilanggar apa itu? Undang-undang pemilu itu bukan itu kan Bawaslu itu berhak mengawasi itu ketika tahapan pemilu sedang dilaksanakan. Kalau sekarang itu bukan kampanye, ini bukan cari star, bukan cari setar, ini star duluan. Sebut Ali dikutip dari suara.com. Ali juga ikut bersama Anies saat safari politik di Aceh tersebut, menyebut bahwa saat itu Anies dan sejumlah politisi Nasdem hanya melakukan sholat Jumat salah satu masjid ikonik yang ada di Aceh. Saat diwawancarai oleh wartawan, Ali juga mengklaim bahwa sejumlah massa saat datang saat itu adalah jamaah sholat Jumat. Sekarang begini ya, kebetulan ada di situ. Saya kebetulan ada di situ. Yang disebut kampanye itu kan pilih saya. Ya gitu. Kalau ceramah di masjid itu tausiah kan, sambutan di masjid tausiah kan. Tapi kan itu Anies tidak melakukan karena habis sholat assalamualaikum ya sudah jalan kita begitu berjalan bebernya. Tetapi ini kan Anies itu di masjid itu sholat Jumat. Semua umat Islam juga setiap Jumat itu sholat berjamaah kan ini. Meskipun demikian, Ali mengatakan bahwa ia akan terbuka jika warga negara yang melapor ke Bawaslu sebagai lembaga yang independen dan objektif. Saya bukan Bawaslu, setiap orang punya hak untuk melakukan pengaduan. Terus kemudian nanti Bawaslu saya pikir adalah lembaga independen yang berbasis di atas tiap tindakan dari Bawaslu. Maksudnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu itu mesti berbasis aturan kan, beber Ali. Diketahui Anies Baswedan dilaporkan Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi APCD ke Bawaslu RI karena dianggap curi setar kampanye saat safari politik di Aceh beberapa hari yang lalu. Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan selama ini yang dilaporkan oleh APCD ini bahwa seakan-akan menimbulkan tertawa begitu kan. Anies belum apa-apa sudah dilaporkan begitu. Siapa yang menyuruh, siapa yang melaporkan, atau hanya ini dibayar? Ini bisa ditanyakan begitu kan. Karena ini banyak sekali ketika Anies Baswedan ke daerah banyak ditolak, ke daerah banyak demo dan sebagainya begitu. Lantas ruang gerak Anies Baswedan sebagai warga Indonesia seakan-akan dibatasi oleh oknum-oknum yang tertentu yang tidak suka dengan Anies Baswedan begitu kan. Ini nih yang harus kita pikirkan bersama begitu, bahwa sebagai anak bangsa siapapun calon presidennya mari kita dukung bersama-sama begitu kan. Itu kan simpel sebenarnya, tanpa ada rasa kebencian, rasa terhadap permusuhan kepada sesama begitu kan, karena ini memperbaiki bangsa kita juga begitu kan. Jadi sangat disayangkan sekali, dan bahkan dilaporkan ke Bawaslu dan Anies dan Nasdem dituding curi setar. Bahkan dikutip dari Gelora, safari politik Anies Baswedan yang telah dideklarasikan Nasdem sebagai bakal calon capres dinilai sangat tindakan curi setar. Hal itu ini membuat dalam laporan aktivis Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi yang melaporkan Anies ke Badan Pengawas Pemilu RI. Alhamdulillah bukti berkas 3 rangkap sudah lengkap dan sudah kami serahkan, ujar Koordinator APCD Husni Jabal dalam keterangan tertulisnya.
Dia menyatakan laporan ke Bawaslu RI sebagai bentuk hak warga negara yang dilindungi undang-undang untuk berkontribusi dalam menjaga marwah jalannya pemilu yang sehat, aman, dan damai. Maka dari itu, Husni memastikan laporan yang dimasukkan ke Bawaslu sudah didaftarkan dalam formulir B1 agar dugaan colong star kampanye bisa segera ditindaklanjuti. Sangat mengkhawatirkan jika dibiarkan, maka akan jadi presiden buruk bagi demokrasi di negeri itu. Wow, berbicara tentang itu sangat luar biasa sekali begitu kan. Seolah-olah Indonesia itu milik mereka begitu kan. Jadi kalau kita dilaporkan seperti itu, seolah-olah ya negara itu buat semuanya begitu. Seolah-olah buat mereka sendiri begitu. Padahal ini buat semuanya begitu kan. Ini banyak sekali. Dikatakan Bawaslu sebagai institusi penyidik dan penindak pelanggaran dalam pemilu 2024 harus berani menegakkan hukum yang berlaku, sehingga dia mendorong agar kegiatan safari politik Anies yang difasilitasi Partai Nasdem ke berbagai daerah dinilai sebagai aktivis kampanye di luar jadwal dan tahapan yang telah ditentukan KPU RI. Bawaslu harus bertindak dengan mengusutnya, cari formula atau metode agar masalah ini tidak terulang. Apa yang dilakukan Anies dan Nasdem bisa menimbulkan kecemburuan kandidat capres, caleg, dan partai lain. Demikian Husni menambahkan. Kalau memang ada menimbulkan kecemburuan dan kandidat, memang dia panik begitu kan, lawan-lawannya begitu kan. Kenapa tidak juga safari politik begitu kan, kemana-mana? Pak Ganjar juga safari politik. Ya, menteri-menteri yang lain yang ingin digadang-gadang menjadi calon presiden juga curi star, maksudnya bersosialisasi begitu kan. Sama semuanya begitu kan. Apa yang mau ditindak oleh Bawaslu? Bahkan Anies Baswedan belum terdaftar di KPU. Ini kan menjadi catatan penting bahwa demokrasi kita itu dibangun bersama-sama begitu kan. Kalau dibangun rasa atas kebencian satu sama lain ya seperti ini akhirnya begitu kan. Orang dikit-dikit orang kemana ditolak, dikit-dikit orang kemana kemudian ada demo, dikit-dikit kemudian begini dianggap kampanye politik, dianggap kampanye terselubung dan sebagainya. Ini kan aneh begitu kan. Jadi artinya bahwa kalau saya katakan bahwa apa yang dilakukan ini sah-sah aja sebagai warga negara Indonesia, tapi perlu diingat bahwa rekam jejak kapanpun itu ada begitu kan. Tetapi kita lihat bahwa kalau rekam jejak ada sampai kapanpun itu yang menanggung malu itu begitu kan. Jadi sangat disayangkan sekali begitu kan. Ya, ini memang hak warga negara untuk melaporkan siapa saja berada di undang-undang demokrasi kita. Tetapi perlu diingat untuk melaporkan itu harus mentalitas yang kuat, punya kecerdasan yang luar biasa begitu kan. Kalau dianggap benar ya monggo, tidak apa-apa dilaporkan begitu. Tetapi perlu diingat secara logika kalau memang ada undang-undang yang mengatur terhadap curi setar dan tidak sesuai dengan jadwal KPU, ini perlu dipertegas lagi begitu kan. Dan bahkan ya ini Anies Baswedan belum terdaftar begitu kan. Jadi ini harus tahu antara definisi safari politik, terus kemudian kampanye politik dan silaturahmi, karena semuanya itu adalah beda tipis begitu kan. Ini yang harus kita lakukan bersama begitu kan. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan hari ini bukan curi setar, tetapi ini menjadi sosok bahwa Anies Baswedan dikenal sebagai di publik sebagai pertama sosialisasi, yang kedua silaturahmi, yang ketiga yaitu adalah safari politik, memperkenalkan Anies Baswedan. Tidak apa-apa safari politik itu memperkenalkan Anies Baswedan, memperkenalkan dirinya begitu kan, tidak menjadi masalah begitu kan. Bukan kampanye terselubung ya, perlu digarisbawahi, bukan kampanye terselubung, itu aja sebenarnya. Jadi kalau ada yang melaporkan saya ke Bawaslu ya aneh juga begitu kan, mengatasnamakan APCD dan sebagainya begitu, cinta demokrasi. Wow, luar biasa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.